Apakah Indonesia siap untuk Indonesia emas? Nah, ini dia nih. Apakah kita sekarang sudah punya orang-orang yang mumpuni di bidang itu untuk menyongsongnya? Pendidikan di Indonesia itu berubah-ubah, Pak. Tapi bukan berubah nanjak dan membaik, tapi berubahnya tuh gini. Nah, udah naik turun lagi. Mereka akan mendapati fenomena yang selalu sama. Siswa duduk dengar diam di hadapan guru yang sedang ngoceh di dekat papan tulis. Gak ada rubahnya. Sebetulnya ini bukan pendidikan, ini sebetulnya pabrik. Anda setuju nggak gaji guru dinaikkan? Hampir semua guru setuju gitu loh. Saya bilang kalau saya nggak setuju. Kenapa, Ustaz? Saya nggak setuju. Gaji guru bukan dinaikkan. Siapa ya? Iya. Jepang dan Korea itu merdekanya setelah Indonesia. Nah, Malaysia Enggak, juga sama. Jepang nggak pernah dijajah. Oh, Jepang nggak berjajah. Perang dulu perang. Tapi dulu. kan yang pertama dilakukan Jepang kan ngumpulin guru. Makanya guru yang tidak bisa mengajarkan kebijaksanaan dan kesadaran pasti dikalahkan oleh robot. Nah, sekarang ini kita punya playlist baru namanya Untung atau Rugi. Kita akan ajak ngobrol ya. Mungkin dua narasumber dengan dua sudut pandang yang berbeda ya. Kadang-kadang nggak mesti sama, bisa aja berbeda, tapi kadang-kadang sama, terserah mana aja. Yang penting ini ada sebuah dialog yang sama-sama mungkin bisa menjadi hasanah keilmuan atau juga mungkin perbendaharaan kita bersama. Terutama saya, karena saya ngelihat dua-duanya nih. Bersama kita udah ada guru kita Ustadz Adi Anusaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullah. Alhamdulillah. Dan juga Sehatnya orang tua. sehat. Gitu. Nah, beliau nih bukunya adalah Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Berarti menurut beliau sekarang ini belum ideal. Nah, kita akan ngobrol sebentar lagi sama Guru Gembul. Nah, ini Guru Gembul ini sudah lama kontennya yang berbicara mengenai pendidikan Indonesia. Tipenya menurut beliau nih sekarang nih, apakah udah ideal atau belum, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Seperti kita tahu nih, dunia sekarang ini kan bergerak terus ya Ustadz ya, Guru ya. Jadi ibaratnya bisnis itu ada inovasi-inovasi baru. Per detik itu ada perubahan. Apakah dunia pendidikan kita juga menyamai pergerakan perubahan itu? Dan seperti halnya sekarang nih dunia marketing sosial media udah bukan orang tua lagi, anak zaman sekarang, anak kecil nih. Konten tuh begini-begini. Dunia pendidikan, apakah polanya sudah berubah atau belum? Kalau saya lihat kan kayaknya begitu-gitu aja gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin ada yang tidak sependapat atau sependapat saya, monggo saja. Nah, sekarang siapa duluan kira-kira nih? Tamu dulu. Oh, tamu dulu. Yang jauh. Saya kan Depok. Yang jauh di dulu. Bandung nih. Nah, Iya. Kenapa? Menurut Guru Gembul, apakah sekarang ini kita sudah ideal pendidikan kita? Ya enggak. Saya pikir bahkan negara yang paling baik dalam pendidikan pun untuk disebut ideal itu agak riskan ya. Jadi kalau misalkan Indonesia itu bukan ideal atau tidak, tetapi apakah menuju kebaikan atau tidak? Apakah ada perbaikan atau tidak? Pendidikan di Indonesia itu berubah-ubah, Pak. Tapi bukan berubah nanjak dan membaik, tapi berubahnya tuh gini. Nah, udah naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Gak ada kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan yang bisa bertahan lama. Baik itu dalam bentuk kurikulumnya, materinya, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan birokrasinya. Itu gak ada yang berkesinambungan satu sama lain tuh. Jadi misalkan apakah kita membutuhkan UN atau ada, kadang diadain, hilangin lagi, diadain lagi, dihilangin lagi. Padahal sebenarnya mau ada dan tidak ada pun sebenarnya punya kebaikan masing-masing. Jadi maksudnya ada negara-negara yang menyelenggarakan UN dan mereka berhasil maju. Ya. Kayak misalkan negara-negara di Cina, misalkan di Asia Timur. Ada juga negara-negara yang tanpa UN mereka bisa maju juga. Negara di Skandinavia. Karena tergantung pada kebutuhan masyarakatnya, tergantung pada banyak sekali variabel yang berhubungan dengan pendidikan. Kita tuh nampaknya tidak bergerak ke sana. Jadi bagaimana sebenarnya status guru misalkan. Guru tuh harus dibayar sekian, tapi baru dibayar sekian, ada cerita dari pejabat, wah ini guru itu beban gitu kan. Tinjau lagi. Wah, guru itu harus begini, tinjau lagi. Kemudian nanti sekolahnya, kalau misalkan Bapak mendirikan sekolah, syarat tahun ini dengan syarat 2 tahun ke depan tuh udah beda, Pak. Aturannya udah beda. Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, iya. Terus Bapak misalkan jadi misalkan ya, saya mau jadi guru, kuliah di jurusan keguruan. Apa yang Bapak pelajari di universitas itu, begitu lulus nggak kepake, Pak. Kurikulumnya udah ganti, administrasinya udah ganti, sistemnya udah ganti, semuanya udah ganti. Jadi bongkar pasang, tapi ada satu hal yang sama, Pak. apa tuh? Saya mohon maaf,
Bapak mungkin sekitar 20 tahun yang lalu pernah sekolah ya. Anggaplah 20 tahun yang lalu sekolah. Sekarang Bapak balik lagi ke sekolah yang sama, duduk di kelas dan bangku yang sama kurang lebih, Bapak akan menemukan cara ngajarnya sama. Cara ngajarnya? Silahkan Bapak. Jadi polanya nggak berubah? Nggak. Jadi walaupun kita berubah ke sana ke sini, kurikulumnya apa dan sebagainya, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan kurikulumnya yang rubah-rubah, tapi gurunya tidak dapat sosialisasi atau tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dengan yang baru karena terlalu seringnya gonta-ganti, sehingga yang diajarin ya yang sama aja seperti yang dulu. Jadi kayak udah template. Makanya ini sebuah tantangan dari saya. Silahkan yang pernah bersekolah datang kembali ke sekolahnya, duduk di bangku yang sama kalau mungkin. Mereka akan mendapati fenomena yang selalu sama. Siswa duduk dengar diam di hadapan guru yang sedang ngoceh di dekat papan tulis. Gak ada rubahnya. Padahal kurikulum itu kita udah berubah berapa kali. Tapi kurikulum berubah berapa kali itu sebenarnya gak ada ending yang juga berubah. Endingnya tetap sama. Karena apa? Karena ini ada sebuah ada ironi yang aneh saya pikir. Jadi gini, Kementerian Pendidikan itu pernah bikin semacam UKG gitu ya, uji kompetensi guru. Dari UKG itu diketahuilah bahwa masalah pendidikan di Indonesia itu yang paling utamanya itu adalah guru. Masalahnya tuh di guru. Jadi maksudnya gurunya nasibnya buruk dan kompetensinya juga tidak dikejar. Jadi guru di Indonesia yang berkompeten itu ya hanya 20%, 30%-an, gak lebih daripada itu. Tapi walaupun kementerian kita tahu bahwa yang menjadi masalah adalah guru, yang diperbaiki bukan nasib guru, tapi kurikulum yang dirubah. Pendekatan yang dirubah. Pikir nggak diperbaiki bukan nasib guru, tapi gaji DPR dinaikin ya begitu. Nah, kalau gaji DPR dinaikkan itu wajar sih Pak. Karena anggota DPR itu kan pengeluarannya banyak. Jadi mereka harus studi banding kemana-mana gitu. Kemudian mereka juga harus mobilnya harus bagus gitu kan. Gitu. Berat itu ya? Iya itu DPR itu kan iya dengan. Apalagi nggak bayar pajak lagi ya? Oh iya gak usah bayar pajak gitu. Kok jadi ke situ sih? Kenapa jadi ke situ? Ya tapi intinya saya mohon maaf sih. Jadi pendidikan kita itu sebenarnya perubahan itu wajib. Dalam kurikulum itu wajib, kurikulum diganti itu wajib. Karena apa? Ya karena dunia berubah, dunia itu bergerak, semuanya itu harus berubah. Tapi yang bergeraknya itu adalah dia harus berkesinambungan, istiqomah naik, bukan naik bongkar pasang jatuh lagi. Kemarin bayangin ada Pak Nadiem yang kurikulumnya begini, pas ganti lagi sama menteri, dijatuhin lagi nanti tes akhirnya jangan gitu ya kita gini aja. Pak, guru-guru di bawah itu pusing, Pak. Oh, jadi kayak trial and error dong. Ya, iya. Polanya berubah, polanya diganti kurikulumnya aja, tapi pola pendidikannya tetap sama, template. Karena menyentuhnya hanya administrasinya aja, protokolnya aja yang berubah. Oke. Hanya yang administrasi yang dikumpulkan kepala-kepala sekolahnya aja yang berubah. Oh, jadi di sini kelihatan bahwa mau berubah kayak gimana juga kalau ternyata polanya masih template, kayaknya nggak akan terjadi perubahan yang signifikan. Oke, sekarang kita tanya sama Ustadz Adian. Kalau Ustadz Adian setuju nggak pendapat Guru Gembul ini begitu bahwa ternyata memang pendidikan kita berubah-ubah pola kurikulumnya, namun pola pengajarannya masih agak template gitu. Tapi sebelum saya mau tanya dulu, menurut Ustadz, kita udah ideal belum ya pendidikan sekarang? Kan yang disampaikan, dipaparkan Guru Gembul itu sebetulnya bukan pendidikan ya, itu persekolahan. Sekolah. Jadi kalau kita bicara pendidikan sebetulnya lebih luas daripada persekolahan. Meskipun sebetulnya Undang-Undang Sisdiknas itu memayungi itu ya, pendidikan yang nanti disebut non formal, informal itu sebetulnya masuk dalam konsep pendidikan nasional kita. Hanya memang sekarang orang kalau bicara pendidikan itu selalu sekolah. Dan yang formal itu dijadikan sebagai patokan keunggulan standar. Ya. Standarisasi pendidikan itu adalah proses pendidikan formal, ya kan? Harus SD harus 6 tahun, SMP harus 3 tahun. Gitu. Saya dosen harus ngajar 14 kali, gitu loh. Jadi sebetulnya ini bukan pendidikan, ini sebetulnya pabrik. Pabrik, ya Pak, ini industri. Ini ada satu kesamaan ini ya, satu kesamaan. Iya, industri itu bukan konsep pendidikan. Saya dosen ya. Kan seharusnya saya ngajar itu tergantung saya. Yang paling tahu mahasiswa saya itu kan saya. Ya. Kalau mahasiswa saya pinter, ya kan, sudah alim, sudah soleh, sudah ini, ngapain saya ajar 14 kali?
Cukup saya kasih buku, baca sekali, hemat. Makanya kenapa di podcast yang lalu saya setuju dengan gagasan Prof. Nanang Fatah itu. Potong sekolah 4 tahun. Ini informasi udah melimpah ruah. Iya. Ada yang pakar pendidikan rektor tuh bilang gini. Sekarang ini pilihan cuma 2 kok. Berubah atau punah. Iya, either adapt or die gitu kan. Iya. Sekarang kalau nggak apa yang nggak terpaksa harus berubah. Dulu orang kan gini ya. Contoh tuh makanya Nadiem Makarim itu kan diangkat jadi menteri itu karena Gojeknya itu. Dan Gojek itu melanggar aturan. Maksudnya? Ya, motor itu nggak boleh jadi angkutan, ya kan? Undang-undangnya itu nggak boleh motor jadi angkutan umum. Tapi ketika sudah faktanya orang butuh motor, aturan kalah kan. Sama kayak sekarang nih pemerintah bikin aturan harus pendidikan online itu syaratnya begini-begini. Di lapangan nggak bisa dia. Jadi percepatan di lapangan ini menurut saya pemerintah itu terpaksa harus berubah. Problemnya saya paham pemerintah kadang-kadang menuntut terlalu banyak pemerintah itu juga berat karena regulasinya itu terlalu berat. Ada seorang rektor mengibaratkan kampus negeri misalnya mau berubah itu kami itu seperti truk tronton yang melaju di jalur puncak. Gitu loh. Harus bersaing dengan Honda Jazz katanya. Jadi beratnya kami harus dia kalau melakukan satu inovasi yang terlalu cepat masuk penjara dia. Masalahnya jadi kadang-kadang saya misalnya pemerintah itu harus kita pahami juga. Nggak gampang dia tuh dikelilingi oleh regulator. Misalnya ini harus tender, ini harus ke DPR, harus ke ini gitu. Oh, banyak ini. Iya, kan ini mekanisme kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan demokrasi kan salah satu kelemahan demokrasi itu di situ. Kekuasaan itu dibagi-bagi sehingga mau maju itu lama. Iya. Karena dia harus bicara dulu kan, ngangkat ini ngomong DPR nanti aspirasi macam-macam gitu loh. Makanya kalau mau cepat sejak dulu ya pemerintahan terbaik kata Plato itu kan aristokrasi. Pemerintahan yang dipimpin orang-orang bijak ya, the wise people. The wisest people itu yang ahlul hikmah. Itu disebut ahlul hali wal aqdi. Dan memang dalam kenyataannya juga kita tuh nganut itu. DPR nih sidang gini undang-undang kan. Bawa ke Mahkamah Konstitusi 9 orang bisa batalin DPR. Kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada DPR kan. Nah, sekarang kembali ke tadi ya. Jadi soal perubahan itu satu tidak bisa dihindari. Dan pemerintah kalau tidak cepat berubah ini ya ditinggalkan. Nanti lama-lama gedung kosong ini ya lihat Profesor Christensen dari Harvard University. Klik aja di internet tuh. Dia sudah bilang 10-15 tahun lagi setengah kampus di Amerika tutup. 25 tahun lagi di Korea udah diprediksi Korea Selatan nggak ada kampus. 50% tutup kampusnya. Sekarang kita itu saya heran banyak kampus sekarang berdiri. Sekarang banyak sekali kampus itu susah cari mahasiswa. Yang unik lagi sekarang PTN memperbanyak cabangnya. Ini sebetulnya sangat serius. Ya, jadi soal perubahan itu harus hanya kalau dari sudut pandang pendidikan Islam memang selalu ada 2 hal ya. Ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat. Ada yang memang harus berubah, ada yang memang harus dipertahankan. Misalnya pendidikan akhlak. Anak itu harus jujur, bekerja keras, ya sabar, ya, tidak sombong, tidak angkuh. Itu tidak boleh berubah ini. Nah, ini tetap nih, apapun sistem pendidikannya, ini harus tetap menjadi yang dipertahankan, yang thawabit. Ya kan, orang itu harus hormat sama guru, hormat sama orang tua, gitu kan, sayang apa dulu lagunya, itulah murid budiman tuh. Hormati gurumu, sayangi teman. Nah, itu jangan berubah itu. Lagunya harus tetap itu. Jadi nggak semuanya berubah ya. Jadi menurut saya sekolah pun ya sudah harus berubah, nggak bisa. Tapi bisa nggak berubah Indonesia kira-kira? Bukan, pertanyaannya salah itu. Bukan bisa atau nggak bisa. Harus. Kalau nggak mau berubah ditinggal. Maksudnya kan sekarang dengan mekanisme yang nggak mudah nih pemerintah, apalagi. Iya. Soal mudah nggak mudah, kalau sudah mau jadi pemerintah harus berubah. Kalau nggak mau berubah ditinggal dia. Benar juga ya. Bukan kita yang nggak mau. Ini terlalu sekarang. Ini ya mau apa sekarang? Semua ada di sini. Anak-anak itu di rumah. Mau apa ya? Dia baca buku teks lagi udah gak menarik. Oh iya, kadang-kadang mungkin gurunya sama muridnya udah tahu muridnya gitu ya, dapat infonya. Berapa jam sehari anak interaksi dengan handphone? Sekarang mungkin sudah 8-10 jam.
rata-rata 6 jam per hari. Iya, itu Itu masih paling kecil, kemarin itu paling paling kecil. kecil. Kemarin sekarang ini katanya nambah terus tuh. Iya, Nambah. nambah terus sekarang. Nambah terus. nambah. Terus sekarang peran sekolah di mana? Jadi kalau kita, makanya saya bicara tentang anggaran pendidikan, anggaran ini, itu sudah bukan itu loh. Maksud saya yang inti itu, loh, Zahar. Bukan itu. Ini intinya pendidikan kita itu bagaimana membentuk manusia yang baik, yang sabar seperti di konstitusi kita itu. Nah, awalnya dari mana kira-kira, Ustaz? Awalnya dari mana? Awalnya mulai dari mana pemerintah masukkan dari Ustaz? Misalnya pemerintah misalnya nonton nih pemerintah ya. Iya. Awalnya mana dulu yang perlu dirubah? Ini kan kalau kita lihat nih, sekolah 6 tahun SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah, keluar nganggur. Belum tentu kerja gitu. Maksudnya Iya. nggak langsung jadi praktisi gitu. Ada yang mungkin habis SMA vokasi malah kerja gitu misalnya. Nah, mulai dari mana, Pak? Nadiem itu bilang kan resmi itu bahwa 80% sarjana Indonesia itu bekerja di luar Iya, bidangnya. betul. 78%. Iya, bayangkan tuh. Ini bikin prodi, bikinnya susah. Waduh, kita kalau bikin kampus biayanya luar biasa. Berjelimetnya luar biasa, tapi di lapangan yang tadi Guru Gembul bilang itu. Saya tanya yang temen ya, yang dia jurusan kimia, kuliah teknik kimia, terus dia kerja di pabrik logam, yang sejurusan. Saya tanya, berapa persen ilmu Anda kepake di pabrik? Dia bilang 10%. Ya. Saya juga, saya kan sipil. Iya. Teknik sipil. Ya berarti benar, tidak teknik militer kan? Iya, enggak. Teknik sipil. Tapi barusan ada tambahan lucu nih. Bagaimana? Jadi 78% lulusan universitas kita itu memang bekerja di luar bidangnya. 13%-nya nganggur. 13% Ya, nganggur. jadi 78-nya nggak kerja tapi nggak nyambung, 13%-nya nyambung. Jadi keberhasilan kampus-kampus kita itu ya cuma 7%. Jadi dengan pola yang dibentuk sampai akhirnya sesuai kerjaannya dengan maksudnya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari cuma 7%. Yang ya jadi yang kuliah ke jurusan dan kemudian dipakai kerja. 7%. 7%. Makanya kan gini ya, pendidikan kita menurut saya harus dibongkar itu menurut saya, dibongkar ya, dirombak itu dari falsafahnya. Itu kan problem ketika orang kuliah tujuannya hanya untuk cari makan. Kerja. Itu udah salah Biar dari nggak awal. nganggur aja. Kan makanya saya tulis buku tuh, lihat kan, jangan kalah sama monyet. Ada buku saya Monyet aja judulnya. bisa cari makan. Enggak, saya kan kuliah saya kedokteran hewan. Monyet zaman saya tahun 80-an itu sudah saya riset tahun 80-an. Monyet tahun 80-an tuh bisa cari makan tanpa kuliah. Itu saya belum riset monyet yang sekarang ini. Mungkin ada perubahan. Mungkin udah kuliah semua. Tapi monyet zaman 80-an itu saya tulis itu. Berarti jangan sampai kalah sama monyet tahun Kemarin 80. saya peluncuran buku saya Muhammad Nasir di Bandung tuh. Ada yang peserta itu, dia guru juga nyari. Ustaz, nyari buku antum susah katanya. Buku apa? Itu jangan kalah sama monyet. Cuma banyak yang suka itu. Itu kan kumpulan artikel, tapi ada satu artikel. Karena saya sering bilang sama mahasiswa ya, kalau Anda kuliah hanya untuk bisa cari makan, rugi. Iya. Betul. Kuliah itu untuk jadi orang baik. Salah satu kriteria orang baik bisa cari makan. Kalau perlu. Sebab ada orang kuliah yang nggak perlu cari makan. Udah ada. Misalnya Guru Gembul nih, tiba-tiba diambil menantu sama dilamar sama cucunya Sultan Brunei. Iya. Kan nggak perlu Cari makan. bikin konten. Iya. Bikin kontennya bukan cari makan. Oh bukan, ya maksudnya udah nggak sempat kan udah jadi raja. Kalau misalnya begitu. Tapi menurut Pak Guru mulai dari mana nih? Jadi kalau misal gini nih ya, sebenarnya terlalu rumit kalau kita misalkan harus mencari dari mana akar perubahan pendidikan kita. Misalkan gini ya, kita belajar beberapa jalur yang bisa kita tempuh. Misalkan kita mulai dari kesejahteraan wanita. Kesejahteraan wanita itu dampaknya besar terhadap pendidikan di satu negara tuh. Karena gini, misalkan ya, ada di satu negara nun jauh di sana, mereka itu menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, gara-gara perempuan-perempuan di sana yang bekerja boleh cuti 2 tahun untuk mengasuh anaknya yang baru dilahirkan. Oh, negara mana itu? Enak banget. Finland. Finland. Nah, iya. ya di Finland itu jadi ibu-ibu kemudian hamil, kemudian melahirkan. Nah, dia tetap dapat gaji dari perusahaannya, tapi dia nggak usah ngantor. Dia ngasuh aja anaknya. Dari situlah kemudian si ibu itu
mendidik dengan baik, mengasuh dengan baik, menciptakan pola asuh pendidikan yang baik di rumah. Jadi orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ketika si anak-anak itu datang ke kelas, pasti guru, oke, ada yang mau ditanyakan, ada yang berpendapat, saya semuanya. Kan ternyata semuanya punya inisiatif, semuanya berpikir positif, semuanya ingin menunjukkan pemikiran, ide. Oh, itu dimulainya dari mana? Ternyata mereka mendapatkan momentum menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik justru dari orang tua yang sejahtera. Dari undang-undang ketenaga kerjaan yang mempersilahkan ibu-ibu untuk 2 tahun silahkan fokus di anaknya. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Atau misalkan ada seperti di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat itu dimulai dari seperti yang Bapak jelaskan, dari falsafah pendidikannya. Jadi falsafah pendidikan di Amerika Serikat itu adalah untuk dikapitalisasi. Jadi lu bisa dapat pendidikan karena investasi masa depan gitu. Jadi pendidikan itu adalah untuk investasi masa depan. Makanya di kampus-kampus di sana itu mereka benar-benar industri, mereka jualan hak paten. Itu Harvard itu misalkan itu berapa triliun setahun dari jualan hak paten yang dibikin sama akademisi di sana. Nah, jadi artinya apa? Artinya lu berpendidikan berarti kaya, nggak berpendidikan berarti fakir miskin. Itu penekanannya. Makanya mereka berlomba-lomba untuk jadi akademisi paling hebat. Karena kalau jadi akademisi, kalau ke sekolah, kalau kuliah, kamu bisa seperti ini. Atau misalkan kita lihat pendidikan yang di Jepang. Fokusnya itu apa? Bagaimana caranya agar Jepang itu memiliki sumber daya manusia yang tangguh, yang unggul. Jadi fokusnya itu adalah setiap orang di situ adalah sumber daya manusia bagi sebuah negara. Jadi nasionalismenya, bushidonya, kekuatan untuk bisa bermanfaat buat orang lain, itu fokus pendidikan mereka. Nah, jadi semuanya itu macam-macam. Jadi pendekatan dari manapun nggak apa-apa. Yang penting konsisten, komitmen. Nah, kita tuh enggak. Jadi tadi misalkan Bapak, ini permulaan yang baik dari Pak Adian itu memisahkan apa itu pendidikan dengan apa itu sekolah, dan sekolah disebutnya sebagai industri dalam tanda kutip. Ya, kita tuh negara dengan orang yang sangat ingin berpendidikan, tetapi penyelenggara pendidikan kita itu ambruk. Kenapa ambruk? Ya karena bukan hanya di sekolahnya, di sekelilingnya itu kita tidak berpendidikan. Kemarin saya berbincang dengan seorang pakar. Beliau mengatakan di Indonesia itu 88% keluarga itu gak ada satupun di situ, di anggota situ yang S1. Artinya apa? 88% keluarga. Jadi lulusan SMA semua aja kan tuh? Atau lebih bawah dari itu. Nah, artinya apa? Kalau misalkan S1-nya aja nggak kecapai, artinya mungkin kemungkinan pertama miskin, kemungkinan kedua tidak memprioritaskan pendidikan, kemungkinan yang ketiga tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Ya, apapun itu, tapi yang jelas adalah 88% dari rumah tangga di Indonesia itu tidak berpendidikan tinggi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya budaya literasi, budaya pendidikan kita itu jadi nggak ada. Anak-anak kampus tuh minimal baca buku kan. Nah, kalau misalkan tidak pernah menganyam dunia akademik di situ, bahkan ada pengakuan. Ini pengakuan. Saya mohon maaf ya, tapi saya sebutkan saja. Pengakuan dari salah satu putra dari salah satu mantan presiden di Indonesia. Beliau mengatakan sejak kecil di rumah kami tidak punya budaya literasi. Jadi beliau menyebutkan secara langsung, maksudnya ditanya kan kebiasaan literasi di rumah tuh apa gitu ya. Ya kan macam-macam literasi itu nggak harus baca buku, literasi itu luas gitu ya. Cuman beliau dengan tersipu malu mengatakan ya kami tuh di rumah tuh gak pernah ada tradisi baca buku bareng atau apa. Nah, kalau misalkan seperti itu dan itu menjadi mewakili masyarakat Indonesia, pada akhirnya itulah yang menjadi masalah problem di Indonesia. Sekarang dengan berbagai masalah dan sudut pandang perspektif itu kemudian ditanya, kalau misalkan kita mau mulai pendidikan Indonesia menjadi lebih baik agar kita bisa mencapai Indonesia emas lah katakanlah tahun 2045, kita mulainya dari mana? Saya tidak akan bisa menjawab dengan spesifik satu ini gitu. Karena itu tuh membutuhkan yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan kualitas guru diperbaiki, misalkan kualitas guru formal itu diperbaiki. Nah,
gajinya dari mana? Itu akan menyedot anggaran lebih besar ke sana. Kan kalau gaji guru yang baik gajinya juga lebih besar butuh kan? Yeah. Idealnya sih 40 juta sebulan Indonesia gaji guru tuh. Nah, kalau mau ideal segitu. Kalau gitu berarti harus nyedot anggaran dari yang lain. Kesehatan bakal hancur, investasi bakal hancur, pariwisata bakal hancur dan sebagainya. Itu membutuhkan banyak lini. Cuman kalau misalkan saya mulai minimal banget yang paling harus diperbaiki dari sini adalah pemangku kebijakan kita harus jujur. Jujur. Dimulainya dari situ. Dimulainya misalkan harus jujur itu maksudnya gini nih Pak. Kemarin ada anak kecil SD anak kecil dituduh sama temannya mencuri. Disidang di BK, mungkin disidang sama gurunya dimarah-marahin, kamu mencuri. Tidak, saya tidak mencuri. Kamu tuh nggak ngaku gini, sekarang kamu kemasi baju kamu harus pergi. Ya, anak kayak gini, itu direkam dan sama gurunya dipublikasikan. Oh. Ini menunjukkan apa? Ini anak SD. Jadi maksudnya anak SD itu kalau melakukan kesalahan itu karena dia belum tersosialisasi dengan baik, bukan karena wataknya begitu. Kan watak anak SD belum terbentuk, Pak. Yeah. Masih dalam masa pertumbuhan gitu ya, masih kemampuan bersosialisasinya dan sebagainya harus diasah. Tapi ketika ada guru yang melakukan pembulian terhadap anaknya, itu di ruang guru si anak satu dikelilingin sama guru-guru, dicemooh semuanya gini dan sebagainya. Itu dipublikasikan sama gurunya. Nih direkam nanti diviralin biar mamanya tahu nih semuanya gini. Berarti kamu ngambil uang temennya, dimasukin ke tas yang lain biar nggak ketahuan ya? Iya. Nggak ngaku gimana Ki? Gimana Kalau Ki? kamu nggak ngaku tuh Gimana? Emang ada setan? Soalnya ini kamu ini sudah orang-orang udah pada ngeliat kamu yang ngambil tuh, kok kamu masih bisa bilang bukan, enggak. Tasnya juga nggak mau tinggal ngaku iya gitu. Berarti habis ini nggak usah sekolah lagi, langsung kemasin bajunya ya. Ya ini di depan ibu-ibu gurunya ini. Gak apa-apa ini dikirim ke mama kamu ya. Gak usah sekolah lagi, kemasin bajunya. Habis itu jangan sekolah di sini lagi ya. Sama aja kayak yang nggak bisa bayar SPP suruh di lantai itu. Nah, maksud saya adalah dalam hal itu artinya apa? Si gurunya tidak berkompeten. Kenapa ada guru yang tidak berkompeten? Bisa jadi PNS. Kemungkinannya cuman satu, ketidakjujuran merajalela di wilayah itu. Mungkin ada orang dalam biar bisa masuk. Kan kalau orang berkompeten nggak mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu kan, itu konyol sekali kan. Nah, dia tidak berkompeten tapi kenapa bisa masuk? Mungkin karena dia lewat jalur orang dalam, mungkin karena PNS-nya jadi nyogok gitu kan, atau mungkin dia memang waktu di kampusnya tidak diajarin kompetensi. Kenapa tidak diajarkan kompetensi? Kan memang diajarin itu dalam kurikulumnya diajar. Kenapa itu tidak seperti itu? Ada ketidakjujuran di situ. Nah, jadi mulainya tuh dari ketidakjujuran. Jadi dari ketidakjujuran itu kemudian memberikan implikasi kemana-mana. Ya iyalah. Jadi kemana-mana dari gurunya, dari yang menjalankan sekolahnya. Korupsi itu dibudayakan di sekolah. Oh. Tapi mungkin gini ya, Mas Pak Guru Gembul ya. Sebetulnya kan perbincangan tentang pendidikan itu udah panjang banget kita itu ya. Harus ada solusi ya. Bahkan saya melihat sebetulnya kondisinya lebih ngeri dari yang disampaikan guru. Lebih ngeri dari ini. Lebih ngeri. Kenapa? Iya. Ini udah ngeri nih. Lebih dalam itu. Tapi menurut saya lebih ngeri karena gini. Misalnya orang mengatakan kayak analisis tadi ya. Problem kita itu adalah yang berpendidikan tinggi itu sedikit, ya kan. Angka partisipasi kasar yang kuliah itu kecil, gitu kan. Hanya sekitar 10%. Nanti para rektor itu bicara tentang perbandingan dengan negara lain. Wah, yang S1 di sarjana di Malaysia sekian persen. Kemudian kan programnya apa? Memperbanyak orang yang kuliah. Kan gitu kan? Karena negara kita mundur karena yang kuliah dikit, sarjananya dikit kan gitu. Padahal problem utama itu justru di perguruan tinggi itu. Iya. Sekarang kan kita udah tahu bagaimana orang sekarang pada mengeluh kualitas S1 kok begini ya gitu loh. Jadi itu yang saya bilang lebih ngeri itu. Bahkan ada negara yang nggak mau terima beasiswa di Indonesia. Iya, artinya gini lah kan tadi misalnya kejujuran oke. Tapi kalau kita dari teori pendidikannya memang akhirnya kalau kita memperbaiki dari manapun itu mesti memang dari guru. Gitu. Pendidikan kan kalau mahfudhah di pesantren itu sangat terkenal ya. At-thariqah ahamu minal madah wal ustadzu ahamu minat thariqah ya
Waruhul ustad ahamu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi. Bahan ajar itu bahan ajar penting banget nih Tapi kualitasnya. iya. Tapi cara menyampaikannya Jauh lebih penting. Iya. Oke. Tapi guru lebih penting daripada metode. Al-ustad ahamu minal thoriqah lebih penting daripada metode. Tapi jiwa guru itu Nah, lebih penting daripada guru itu. Nah, saya melihat sebetulnya akar masalah pendidikan kita itu di situ, di jiwa guru. Nggak ada ruhnya lagi. Bapak saya itu guru, kakek saya guru, bahkan guru ngaji di kampung. Saya dulu belajar madrasah diniyah itu 6 tahun ya. Guru saya itu ngajar dari pagi sampai sore, nggak dibayar. Paman saya itu pagi ke pasar, malam ngajar, setiap hari kerjaannya itu nggak dibayar. Ustadz kita yang di madrasah di Jakarta dulu, Masya Allah, semangat sekali di mana-mana dulu mereka dari pesantren keluar, nggak dibayar. Dan budaya menjadi guru ini, semangat menjadi guru ini dulu tumbuh. Ya, anak saya kan ada tulisan saya itu, saya lulus dari satu pesantren, saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Mau apa? Mau kuliah. Saya bilang salah kamu. Lulus pondok itu bukan kuliah, jihadnya santri itu ngajar, mengajarkan ilmu yang sudah dia dapat dulu. Makanya ini jiwa mengajar itu luar biasa. Sebab kalau orang tidak mengajar, nggak ridho. Lihat ada video singkatnya Kiai Imam Zarkasi dari Gontor tuh. Aku didik kalian jadi orang-orang besar. Orang besar itu bukan kalian jadi ketua partai, pengusaha besar atau enggak. Yang aku maksud orang besar itu kalian keluar pondok ini dengan ikhlas, mengajarkan ilmu yang sudah kalian dapat ke pelosok-pelosok, lereng-lereng gunung, bahkan sampai ke kolong jembatan sekalipun. Jiwa guru inilah yang dulu menjadikan guru itu mulia, ya. Nah, ketika solusinya tadi seperti Guru Gembul bilang itu jadi pelik. Saya misalnya guru saya sengaja saya tidak kasih daftar gaji. Saya bilang ngajar ini ikhlas karena kita guru bukan buruh. Nggak sama jam, kan sekarang ada aturan ini sering saya profesi sekarang. Nah, sekarang profesi kan. Jadi kalau saya tanya guru-guru di sekolah, karena saya juga konsultan ya pendidikan, Anda setuju nggak gaji guru dinaikkan? Hampir semua guru setuju gitu loh. Saya bilang kalau saya nggak setuju. Kenapa, Ustaz? Saya nggak setuju. Gaji guru bukan dinaikkan, Dia apa ya? dicukupkan. Cukupnya 40 juta tadi. Ya belum tentu. Ya. 40 juta itu yang istrinya 4, anaknya 20, itu 40 juta. Ya. Enggak, jadi soal cukup itu soal lain ya. Cukupkan itu tentu sewajarnya lah. Dan ingat di dalam konsep Islam ada berkah. Tidak hanya diukur dari jumlahnya, keberkahan. Saya punya guru TK, Masya Allah. Dia gaji kecil, tapi keluarganya bahagia. Mengajarkan saya dulu selalu tokoh-tokoh saya itu nasihati saya. Sudah saudara nggak usah. Saya waktu jadi guru pertama, jadi guru biologi, gaji saya 50.000 sebulan. Ya, tahun 90 itu gaji saya 50.000. Setelah itu saya jadi wartawan, gaji saya hampir 1 juta. Artinya jadi guru waktu itu pun, tapi pengalaman saya menjadi guru itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya justru di sini problemnya ketika kita selalu menempatkan guru itu dengan gaji. Ini soal lain ya. Malah teori saya begini Ustadz Ari ya. Jadi Ustadz Ari. Ustadz bener ya. Marbot saya marbot ini. Jadi saya bilang kalau kita guru ya, gaji kita makin kecil, insya Allah doa kita makin makbul. Ya, amin. Kalau sudah punya giroh seperti itu, Ustaz. Ya, tapi pada sebenarnya kenapa makin makbul? Karena kita sedang terzolimi. Saya nggak tahu ujungnya. Nah, iya benar, nggak tahu ujungnya. Bener. Oh ke situ. Iya, lo kata Rasulullah takutlah kamu doa orang-orang yang terzolimi. Iya kan kalau guru tuh kecil gajinya, makin kecil gaji kita, insya Allah doa kita makin makbul. Doakan presiden kita sukses, ya kan, negara kita adil dan makmur. Gitu loh. Ini saya bacain data sedikit nih gaji guru saat ini ya. Gaji guru pokok P3K adalah antara 1,94 sampai 7. Ini statementnya ya. Ini per bulan ya? Per bulan. Jadi 1,94. Per hari kan DPR. Iya, DPR per hari. Ya. Kemudian kalau honorer itu 74%
berada di bawah 2 juta rupiah per bulan. 20%-nya 500.000 per bulan. Jadi gini, rata-rata gaji berdasarkan data Jobstreet itu semestinya 3,83 juta per bulan gitu. Jadi gini, saya mau ini ya. Kenapa saya menghindar? Selalu saya bilang ke guru-guru saya juga, ke anak-anak saya kan, saya dari istri pertama kan punya anak 7. Saya itu dorong anak saya semua jadi guru. Ya. Saya gampang aja kok bagi saya orang Islam tuh. Kalau anak saya jadi wapres, belum tentu ngirim pahala ke saya. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau anak saya jadi guru, ngajar yang baik, ngajar ngaji, ngajar sholat, ngajar ini, saya mati, pahala ngalir. Itu yang kita tunggu dari anak-anak kita, itu ngirimkan pahala terus. Makanya semakin banyak anak soleh semua, jadi guru semua, pahala ngalir. Makin kecil gajinya, makin makbul doanya. Nah itu tuh rumusnya begitu nih, rumus dulu nih, karena jadi selalu baik ya. Selalu baik. Nah sekarang bicaranya, kalau saya ditanya betul, ya saya sering bilang gaji guru misalnya di Jakarta, gaji guru TK menurut saya, TK ya menurut saya minimal tuh 5 juta lah seminggu. Ya. Ya udahlah itu cukup lah. Tapi kan real ya kan pemerintah nggak bisa. Sebab begini ya, kita tuh dulu bicara tentang gaji, sudah dinaikkan, sertifikasi segala macam. Ternyata kenaikan gaji itu tidak berkorelasi positif dengan kualitas mengajarnya. Betul. Itu kan pelik. Jadi ketika kita bicara dinaikin gaji pun, iya udah banyak riset itu. Enggak. Akhirnya setelah naik gaji gugat cerai suaminya. Karena gaji lebih banyak. Itu banyak kasusnya kan, ramai itu. Waduh. Jadi bingung juga nih pemerintah. Makanya ini pelik tuh gitu, Pak. Makanya kita misalkan mau naikin gaji lah, kompetensinya juga tidak ada gitu. Kompetensinya tuh sedikit lah di antara. Tapi saya punya pandangan yang agak berbeda dari yang Bapak tadi itu. Jadi saya tuh berpikirnya begini nih. Guru itu yang saya pahami bahwa guru itu adalah istimewa, guru itu bisa ngirim pahala, guru itu adalah orang yang kalau dia jelek nasibnya doanya makbul dan lain-lain. Itu adalah guru sebagai peran, bukan guru sebagai status. Jadi masalahnya di Indonesia itu sekarang ada guru sebagai status. Jadi guru itu secara definisi begini ya. Orang yang bisa bikin bapak tuh dari tidak bisa jadi bisa, tidak ahli menjadi ahli, dari tidak jago menjadi jago, dari tidak soleh menjadi soleh. Nah itu tuh guru tuh gitu, bisa bikin bapak tuh kayak gitu. Nah tapi yang bisa melakukan itu gak harus orang yang berstatus sebagai guru. Bisa aja itu adalah ayah kandung yang statusnya adalah misalkan pegawai kecamatan gitu. Tapi dia bisa mengubah kita jadi lebih baik. Nah itu guru, dia berperan sebagai guru. Ada bahkan misalkan anak kecil negur kita, pikiran kita langsung, oh iya ya, anak kecil dalam hal itu tuh adalah seorang guru, gitu kan. Nah tapi yang sekarang dikoar-koarkan itu adalah guru sebagai status. Di mana ada orang yang berprofesi sebagai guru, kemudian berjam-jam tinggal di kelas, di sekolah, kemudian mengajar buku-buku lama untuk disampaikan kepada generasi masa depan. Nah, ini tuh harus dipisah statusnya, tetapi idealnya mereka tuh harus bersatu. Idealnya siapapun yang ada di kelas, dia tuh harus mengubah orang jadi tidak baik menjadi baik, bukan menghakimi. Tapi mengubah orang yang tidak soleh menjadi soleh dan lain sebagainya. Yang tidak tahu jadi tahu. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan guru mendapatkan gaji sekian ribu, sekian apa, itu tuh sebenarnya yang seharusnya kita berikan penghargaan itu adalah yang statusnya apapun, tapi dia memberikan pencerahan dan perubahan pada diri kita sehingga kita menjadi lebih baik. Dan itu bisa siapapun. Jadi maaf ya, kalau saya ini menarik sekali tentang guru nih kan. Oleh karena itu saya itu usulnya sederhana saja. Kalau sekarang kita perbaiki pendidikan kita, saya setuju. Bahkan dari falsafah gurunya yang harus diubah dulu. Yang tadi itu kan. Apa yang disebut guru? Sebab dulu bapak saya itu guru ya. Guru SD, guru gambar bapak saya itu. Tapi di kampung itu sangat dihormati. Ya, karena bapak saya itu aktif di Muhammadiyah, bacaannya Panji Masyarakat di kampung tuh, bacaannya Al Muslim. Jadi saya dari kecil itu
Bapak saya guru SD. Maksud saya dulu guru itu bukan soal gajinya, Betul. tapi begitu dia menjadi guru, dia itu orang yang dihormati. Makanya kan gini, sekarang aja kita itu ketinggalan loh. Tadi bicara Finlandia, Jepang itu, yang namanya di negara-negara itu kan yang memang milih pendidikan guru, itu orang-orang terbaik. Sampai tahun 60-an ya, dulu anak-anak SMP yang pinter itu pertama kali bukan masuk SMA. Dia daftar namanya sekolah guru atas. Itu sejak zaman Belanda dulu begitu. Makanya dulu kan di zaman Belanda dulu pendidikan tertinggi itu selalu pendidikan guru. Ki Hajar Dewantara bikin 4 jenjang pendidikan tuh, Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, paling tinggi Taman Pamong. Taman Pamong itu artinya taman guru. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, guru itu orang yang bisa ngemong. Pamong itu orang yang bisa mengasuh, murabi. Jadi pamong praja itu berarti Harus orang yang bisa ngasuh memang. Itu konsepnya. Pamong. Ki Haji Ahmad Dahlan 1918 mendirikan Kweksul Muhammadiyah, Sekolah Guru Muhammadiyah. Gontor 1936 mengubah kurikulum menjadi KMI, Kuliatul Muallimin. Ya kan? Sekolah Guru Katolik Van Lith yang terkenal di Muntilan tuh. Kweksul. Pak Natsir di Bandung, Pendis bikin Kweksul, sekolah guru. Jadi dulu kalau orang sudah sekolah guru itu orang-orang terbaik. Panglima Sudirman itu guru. Kepala sekolah Muhammadiyah itu. Nah, berarti itu guru, kalau hitungannya berarti di guru status atau guru enggak, memang mental? Menyatu statusnya sebagai guru, dia berperan. Berperan. Jadi dulu yang kalau orang sudah yang bisa jadi guru di zaman Belanda dulu memang orang-orang pilihan, nggak bisa masuk sembarangan orang. Iya. Jadi kalau ada lagu Jasamu Tiada Tara tuh buat guru yang itu. Betul. Guru tanpa tanda jasa tuh guru yang itu. Nah, sekarang tuh banyak yang guru itu, saya masuk jadi guru nyogok, terus jadi PNS di situ nyogok, ngajarnya nggak bener, ngajaknya tidak berkompeten, tapi minta gaji guru paling tinggi. Kami kan guru. Nah, jadi sekarang tuh jadi terpisah guru sebagai profesi dan guru sebagai peran tuh. Aduh. Jadi culture-nya harus dirubah dong. Jadi gini Mas Heri, jadi dulu kan kita tuh punya IKIP. Iya. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai tahun 80-an tuh. Ya? Jadi sekarang UPI. nggak ada semua. Yang ada kata pendidikannya tinggal UPI. Yang lain kan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jakarta. Dulu kan IKIP semua. Ibu tuh. saya tuh IKIP tuh. Nah, iya kan. Nah, jadi sebetulnya orang kita ini ngomong-ngomong pendidikan, sebetulnya mereka tuh nggak suka pendidikan. Orang Indonesia? Iya, jujur aja kan. Artinya yang ada pendidikannya malu. Ada iya kan? TP itu, Televisi Pendidikan Indonesia. Iya kan Diganti. dulu, nggak ada. Iya. Makanya tinggal UPI. Sahabat saya itu Sekjen Dewan Dakwah Pak Hafidz Sholihin alumni UPI kan tahun 78. Dia selalu bilang kampus ya memang sudah berubah jadi UPI. Tapi katanya ada orang yang ngeledek universitas padahal IKIP. Gitu. Jadi masih dianggap IKIP itu nggak pede. Dulu kan zaman saya kuliah begitu. Kalau level 4 kan, perguruan tinggi level 4 itu dulu IKIP. Sama kayak pertanian nih kampus saya IPB. Lama dihapus juga sekarang. Nggak ada Institut Pertanian Bogor, Universitas IPB. Karena kata pertanian itu juga orang Universitas Institut, masa enggak kayak Bank BNI kan, BNI jadi nomenklatur. Bukan singkatan jadi lagi. Jadi brand. Jadi IPB itu jadi brand. Universitas IPB kan sekarang IPB University. Iya. Bukan lagi Institut Pertanian Bogor. Oh, I see. Sama kayak kata dakwah tuh. Di kalangan orang dakwah saya kan Dewan Dakwah nih ada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nasir. Susah nyari mahasiswa. Gitu loh. Kita bikin Universitas Dakwah Indonesia UDIN. Singkatannya gitu. Terus Universitas Komputer Indonesia UKIM, mana yang laku? UKIM. Iya kan? Sekarang sama kayak gini. Universitas Pendidikan Indonesia dengan yang Universitas Teknologi Indonesia. Iya, Universitas teknologi lumayan baik Institut Teknologi Bandung, Surabaya, macam-macam kan selalu banyak Universitas Teknologi itu laku, Universitas Komputer kan laku. UPI. Ada yang lucu Pak dari UPI itu. Saya mohon maaf ya. Kan saya juga lulusan sana. Alumni UPI ya? Sana. Wah, nih. Di UPI itu kan tadi Bapak bilang kalau misalkan labelnya pendidikan itu emang gak laku gitu ya, atau susah. UPI itu sampai sekarang masih laku. Mahasiswanya masih banyak, tapi yang masuk ke sana tuh pilihan kedua atau ketiga. Oh, bukan pilihan pertama jadi. Jarang sekali. Saya satu angkatan. Angkatan 80 orang. Itu yang pilihan satu UPI itu cuma saya. Oh iya. Sisanya pilihan Emang dua. cita-cita jadi guru?
emang mau jadi guru sih. Memang milih UPI gitu Iya, dari emang awal. milih Itu. UPI Nah dari itu awal. jarang tuh. Nama- Saya dulu begitu loh. Saya dulu pilihan pertama PMDK, saya itu guru fisika dan saya diterima. Mungkin karena nggak ada saingan kali yang nggak ada yang milih. Saya fisika IKIP Malang. Ah. Dulu saya pengen jadi guru fisika. Ah, Tapi ya karena terus IPB saya istikharah. ah. Hasil istikharah saya ke IPB. IPB. Atau tetap jadi guru. Oh. Nah, kuliah saya kedokteran hewan kan. Ah, ah. Saya tetap jadi guru. Saya ditanya ke sekarang, kok Anda sekarang mimpin program dokter pendidikan Islam? Dulu kuliah kedokteran Hewan. hewan, nggak linear dong. Oh linear, Apanya linearnya? linear lah. Pendidikannya. Sekarang banyak orang yang sudah jadi seperti hewan. Saya tadi mau ngomong gitu nggak berani. Oh, iya, Ulaika kal an'am, Iya iya iya. balhum adol. Iya, Jadi iya. saya bilang kalau Anda nggak paham hewan, Heeh. ya kan? Heeh. Melihat manusia sekarang Iya. di dalam Quran itu banyak sekali manusia itu diperumpamakan seperti apa kera, ya kan? babi, Seperti iya. babi, anjing. Heeh. Ada. Iya anjing. Oh. Jadi itu penting kuliah. hewan aja dididik ya. Apalagi manusia. Ya, jadi kembali ke tadi itu ya. Jadi kalau konsep guru ini, Hah. saya ada anak UNJ was diskusi. Gimana Ustaz cara memperbaiki pendidikan kita itu maju? Kalau anak yang paling pinter di Indonesia daftar ke UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kalau nggak diterima di UNJ, baru daftar ke kedokteran UI. Oh dibalik. Iya, itu baru dia menghormati sebagai guru pendidikan. Tapi kan Iya. saya diskusi sebelumnya ini kan ketika dia misalnya pilihan pertamanya jadi guru, tapi kan teknis sistem pendidikannya segala macamnya kan Sulit. udah nggak ideal. Ya, gajinya gitu. kecil. Jadi orang nggak ke situ. Jadi bukan pilihan Enggak, pertama jadi juga. saya itu sudah praktekkan ya. Anak saya yang paling pinter gitu ya, udah pinter banget. Jadi guru dan saya bilang nggak usah mikir gaji. Gitu. Karena kalau kita di Indonesia nih, kalau kita pendekatannya duit dulu, tadi memang akan mengganggu. Nah, Jadi tidak harus seideal dari segi duit ya. Tidak harus seideal di luar bahwa gaji guru kayak di Finlandia katanya kepala sekolah sekitar 200 juta 200 rupiah juta. gitu kan. Ya nggak harus segitulah. Iya. Ya paling nggak kita 190 juta lah. sama aja gitu. Enggak maksud saya jangan terlalu Iya. karena di kita ini kita udah punya bukti ya. Tahun 70-an guru-guru kita yang bagus-bagus yang produk dulu itu kan yang dibawa ke Malaysia. Dia. Itulah yang didik nanti Perdana Menteri Malaysia sekarang dan lain-lain. Oh gitu. Lu iya, Iya, gitu. dulu kan Malaysia tuh Malaysia impor. impor Impor guru. Malah yang bagus. Iya. Iya loh. Dulu mahasiswa impor guru dari kita. Sekarang Malaysia tuh impor pembantu dari kita. Abis ngimpor guru, saya ngimpor pembantu. Sekarang ngimpor pembantu. Jadi perbedaan generasi ini kelihatan banget ya Kelihatan kebutuhannya banget. ya. Jadi Aduh. jadi kita lihat kemajuannya. Heeh. Jadi bangsa kita tuh sekarang udah lebih maju. Heeh. Dulu guru-guru diimporin, sekarang cuma pembantu yang diimpor. Oh, jangan itu. Yang Kalau diekspor. dulu ya diekspor. Kalau dulu berarti kan kualitas guru kita kan bagus-bagus sampai orang minta Iya. gitu. Sekarang nggak diminta lagi. Enggak, sekarang yang diminta itu adalah pembantu rumah Oh, jadi tangga. pembantu rumah tangga sekarang lebih bagus. Enggak juga sebenarnya. sih, ada yang diminta ada. Gitu. Jadi saya kan karena saya kuliah di Malaysia ya, saya juga nggak setuju kalau dibilang Malaysia itu pendidikannya lebih bagus dari Indonesia. Saya tolak itu. Saya suka orang kita ini menghina Indonesia ini saya nggak suka juga. Heeh. Nah, pendidikan Indonesia bahkan tadi kalau guru Gembul bilang Finlandia lebih bagus dari kita enggak juga. Mana aja kita mana yang lebih bagus? Apanya? Ada yang lebih bagus dari Finlandia apanya gitu? Loh kita ini insya Allah peluang masuk surganya masih Oh, iya, ada. iya. Oh iya betul. Iman takwa kita punya pesantren 41.000. Insya Allah ya selemah-lemahnya santri itu masih hormat sama orang tua. Finlandia itu betul dari segi itu. Tapi ada analisis yang menunjukkan lulusan S1-nya Finlandia itu juga tidak mudah cari kerja. Itu ada analisis juga. Jadi kan ukuran mereka itu loh. Mereka sukses karena profesional ini. Tapi drug mereka tinggi. Konsumsi obat penenang tinggi, angka bunuh diri tinggi. Apa namanya? Iya, alkohol betul. Finlandia tinggi. Gitu loh. sangat Jadi ateismenya tinggi. Yang percaya agama penting di Finlandia itu sekitar 28%. Iya. Nah, artinya ada yang mereka unggul ya dan itu yang bisa kita ambil. Tapi juga nggak semua hubungan orang tua dengan anak ya tidak. Kalau di barat kan problem. Orang anak kalau sudah 18 tahun tidak wajib taat sama orang tua. Dia sudah dewasa, sudah punya Culture itu juga itu. culture kan. Tapi Nah, sebelum dewasa mereka tuh kuat sekali hubungan. Jadi ada di Finlandia atau di negara-negara sana itu ada satu fenomena yang unik. Jadi kalau mereka menerima imigran, maka hal pertama yang terlihat jelas itu adalah pola asuh.
kalau misalkan orang tua Eropa itu masih ngerjain PR bareng sama anaknya. Tapi kalau mereka nerima imigran dari Timur Tengah misalkan, nah orang tua itu gak ngebantu anak ngerjain PR di rumah. Nah, jadi sebenarnya pola asuhnya juga memang bagus gitu. Cuman setelah 18 tahun karena ada peraturan dari pemerintah bahwa usia dewasa anak itu harus mandiri, harus mandiri dan lain-lain. Nah, itulah yang akhirnya bikin beban berat itu. Kalau misalkan di Indonesia 18 tahun, waduh gimana caranya supaya saya tetap dikasih duit sama orang tua? Ya kuliah. Jadi tujuan kuliah itu biar dapat supply terus. Karena enggak kuliah kan disuruh kerja kan. Kan Guru Gembul ada survei menarik kan. Memang kalau di survei yang sebelumnya rutin kan Finlandia itu negara paling bahagia. 8 tahun berturut-turut nih. Kita di ranking 80-an terus. Tapi survei terbaru dari Harvard University itu menarik. Indonesia negara paling sejahtera di dunia. Yang benar Ustaz. Bener, atau lihat di internet tuh. Iya, bener itu. Iya. Bahkan polisi kita 5 besar terbaik di dunia. Masa sih? Amerika Serikat yang bikin. Loh, saya baca Indonesia adalah negara terbesar angka penganggurannya nomor 1 di Asia Tenggara. Iya. Dari salah satu nomor ini nasional lagi. Betul. Tapi kok sejahtera? Ini bagaimana nih? Bukan sejahtera dalam arti sosial. Dia memang betul dari segi ekonomi. Hai, apa kabar? Jadi sama-sama nganggur. Ini saling tegur-teguran. Portal Kementerian Luar Negeri nih kita nih lihat nih. Coba kriterianya dilihat. Jadi dia tuh hubungan sosial kita tuh tinggi. Iya. Maka orang Indonesia itu meskipun ya mungkin Jawa ya, meskipun mangan orang mangan asal ngumpul. Ternyata itu punya nilai sosial tinggi tuh. Oh, jadi apa namanya? Nganggur boleh banyak gitu ya, tapi tetap aja bahagia gitu ya. Saya nggak setuju. Nganggur itu artinya apa? Ini Indonesia jadi negara paling sejahtera menurut Harvard, kalahkan Jepang dan Amerika. Ini perlu diekspos dari nih. detik ya guys ya, lihat nih, banyak situs ini terkenal kok. Surveinya. Apa ini? Iya, karena kriterianya soal ini. Apa tuh? Halo, ya. Jadi kalau misalkan yang dermawan, kita salah satu yang paling dermawan. Dermawan ya, oke. Terus kita itu yang paling murah senyum se-dunia. Murah senyum ya gitu. Dari sejahtera murah senyum, oke. Gitu. Kemudian kepedulian kepada orang lain kita masih benar itu ya, gitu. Ini survei ini ya, 22 negara disurvei ya. Dan respondennya itu ratusan ribu. Ketika ditanya dapat Indonesia poinnya paling tinggi. Ini survei melibatkan sekitar 203.000 orang. Iya. Yang bicara dalam 40 bahasa. Nah, sejarah tapi jawabnya pakai ini. Netizen Indonesia kan ini keyboard warrior. Bukan Indonesia aja. Oh. Ini ya soal percaya nggak percaya gitu kita kan soal ini semua dikutip nih, lihat tuh. Indonesia jadi negara paling sejahtera menurut Harvard, kalahkan Jepang dan AS. Ini baca itu. Sejahtera itu dalam hal sosial. Jadi maksudnya gini nih. Bapak bayangkan Pak, kalau misalkan Bapak tinggal di Amerika Serikat, punya penghasilan ya kayak gini nih. Penghasilan di Indonesia itu pengeluaran ideal per orang per bulan itu 15 juta. Idealnya? Ideal di Jakarta. Tapi orang Jakarta masih banyak yang bisa bertahan hidup walaupun 2 juta sebulan sekeluarga. Ya kan? Iya benar. Sejahtera itu. Jadi di bawah ideal pun masih bertahan hidup. Sekarang nih madrasah ya 90% itu punyanya masyarakat. Iya betul. Pesantren itu hampir 100%. 41.000 yang terdaftar di Kemenak. Masing-masing pribadi. Itu hampir 100% punya masyarakat. Akan bikin bisnis emang dikasih pemerintah kan. Hebatnya Indonesia aja gitu. Pemerintah mikir apa anggaran, emang pusing. Berarti emang survival mode-nya kuat banget. Saya tinggal di Bandung. Satu kali wali kotanya meninggal dunia, digantikan sama orang. Orangnya korupsi. Digantikan lagi sama orangnya, korupsi lagi, sampai 3 kali. Jadi Bandung tuh autopilot, tapi semuanya baik-baik aja tanpa pemerintah pun. Jadi ini menarik ya. Jadi berarti gini, kemarin saya pernah nanya di sosmed ya kan gitu, waktu zamannya Israel sama Iran perang, gitu kan. Bagaimana kalau Indonesia ada yang menjajah Indonesia? Ada jawaban yang unik. Apa? Kita lihat dulu yang jajah amanah nggak sama rakyatnya. Ada dulu begitu Mas Heri. Jadi kan kalau beberapa hal ya, kalau kita mau bandingkan saat zaman Belanda, kedisiplinan. Saya dengar dari orang tua saya dulu kan. Dulu di zaman Belanda itu kan ada tentara Belanda lewat tuh. Rata-rata rumah kita dulu itu menyediakan tempat minum. Bahkan kalau tentara Belanda lewat pun minum di tempat kita itu. Dulu sifat gotong royong, tolong menolong itu tinggi.
ya. Terus Belanda itu kan disiplinnya tinggi. Ya. Kalau kita dulu naik sepeda harus pakai dinamo. Saya masih waktu saya SMA, saya naik sepeda itu masih pakai dinamo. Ontel itu. Iya, sepeda ontel tuh. Untuk lampu kan jarang lampu Iya. listrik. Masa pondok saya dulu aja nggak pakai listrik. Itu pakai dinamo. Dan kalau enggak ditangkap. Kan aturan-aturan kita itu begitu. Ya, Nah, makanya terus datang Jepang, diusirlah Belanda, gitu kan? Terus kita merdeka. Nah, di sini nih, sekarang ini kita harus refleksi 80 tahun kan. Ya. Harusnya kan gampang, harusnya kita lebih bagus dari waktu dengan Belanda itu. Jangan sampai kita lebih buruk. Ya, tapi saya selalu bilang gimana, kita harus bersyukur lah 80 tahun ini. Kita merdeka susah loh. Tapi begini Ustaz, 80 tahun waktu kita merdeka, Jepang itu belum merdeka karena habis dibom. Baru berapa? Korea juga gitu. Merdekanya setelah Indonesia merdeka. Iya. Jepang dan Korea itu merdekanya setelah Indonesia. Nah, Malaysia Enggak, juga sama. Jepang nggak pernah dijajah. Oh, Jepang nggak berjajah. Perang dulu perang. Nah, perang tapi dunia. kan bangkitnya setelah Indonesia Iya, udah betul. merdeka, dia baru bangkit ngumpul. Yang pertama dilakukan Jepang kan ngumpulin guru. Iya betul. Yang lakuin pertama kumpulin guru-guru terbaik, itu mulai dari pendidikan. Karena itu cerita itu susah di Nggak bisa verifikasi. Oh, nggak bisa Itu verifikasi. apa ya, cerita populer tapi saya cek sumbernya di mana itu nggak ketahuan. Nggak ada Tapi dalilnya. populer aja cerita itu. Tapi kalau Tapi kita, secara esensialnya memang benar. Jadi Oh, maksudnya iya. yang hal pertama yang dikejar itu memang adalah si sekolah-sekolahnya diperbaiki, guru-guru dikumpulin. Ya itu kalau bagian itunya memang benar. Tapi pidato dari kaisarnya itu nggak belum dalilnya belum ada gitu ya. belum ada. Tapi maksudnya gini, mereka ini kan Indonesia lebih dulu. Dan lihat sekarang keadaannya ini, mereka udah jauh lebih maju nih sekarang. Udah sekarang gini deh, kita tuh mau apa deh udah. Ini kan mau pergi nih, guru gembul nih. Apa namanya? Kira-kira menurut guru gembul apa yang kira-kira ini kayaknya kalau cuma sebentar kayaknya nggak kurang nih ya. Ya, nanti kita kesini lagi kita aja. perlu Iya. kita perlu pertemuan lagi teman-teman. Jadi tulisnya di kolom komen kira-kira maunya pembahasan apa. Ini kayaknya menarik nih dua-duanya nih kalau kita ajak apa namanya diskusi atau juga mungkin topik apa mengusulkan tulis kolom komen. Kalau saya ya sekarang yang darurat dalam kondisi seperti sekarang ini, menurut saya pemerintah itu percaya sama rakyat udah. Percaya sama sekolah-sekolah kita, percaya sama rumah tangga kita, percaya sama pesantren, masjid, udah deh. Nggak usah terlalu dibikin aturan yang itu usul saya ya. Yang penting pemerintah itu tetapkan aja standar kompetensi lulusannya. Ya. Udah. Kalau- Soal prosesnya percayakan sama orang tua, percayakan sama masyarakat. Insya Allah. Guru gembul ini sekarang keluar jadi guru kan rugi, iya kan? Iya, dia kan rugi ya kan orang-orang rugi banget Udah gitu loh. keluar dari guru. Bukan maksudnya muridnya yang rugi dong. Masa seperti ini nggak jadi guru? Gitu loh. Ya tapi kan jadi guru di sosial media. Jadi, Enggak, Beda. Kalau masih. ini kan kita ini ceramah loh begini kan. Ya, ya, Tapi ya, ya. guru itu mendidik, Iya. mengcoach, menata, membimbing. Nah, itu tetap penting. Tapi banyak juga anak sekarang itu justru dapat ilmunya justru online. Kira ketemu gurunya nggak paham online. Iya. Dia nggak update Enggak, gitu tapi kan. yang di online itu adalah pengetahuan. Pengetahuan. Sedangkan guru itu menyampaikan ilmu dan kesadaran. Oh. Jadi pengetahuan itu hanya satu faktor di antara sekian banyak. Jadi guru tuh harusnya mempunyai tempat, masih punya tempat di situ. Jadi coba masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia lebih chaos gara-gara media sosial. Iya. Dari ketika pengetahuan lebih banyak, justru mereka makin chaos. Malah sakit mental naik. Iya. 17 juta. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengetahuan itu tidak didampingi oleh guru. Nggak coaching, nggak ada coachingnya Nggak ya. Itu coaching. kalau dalam bahasa Al-Qur'an, atainahu hukman wa ilman. Maka Iya. Luqman diberikan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Mah. Jadi hikmah ini namanya tadi hikmah itu kebijakan. Jadi orang tahu nih pengetahuan, knowledge nih. Sekarang ini udah dilampaui oleh robot nih bidang pengetahuan ini. Yang nggak bisa dilampaui robot nih hikmah, wisdom nih. Nah, inilah keikhlasan, kesungguhan, Betul. kecintaan pada ilmu. Nah. Ini yang sekarang ini harusnya menjadi hal yang utama, bukan knowledge lagi pendidikan Betul. kita. Makanya guru yang tidak bisa mengajarkan kebijaksanaan dan kesadaran pasti dikalahkan oleh robot, pasti. Iya. Nah, itu dia ya. Makanya kalau misalkan pesan saya itu, saya mohon agar politisi kita dididik, bukan pendidikan kita yang dipolitisi. masuk tuh. Iya, kan sekarang pendidikan kita tuh digoceknya tuh sama politikus. Nah, harusnya iya. dibalik itu politikus-politikus itu yang dikasih pendidikan. Bukan gitu guru gembul. Perlu jadi gini loh.
kita itu kalau kita tanya nih ya kan, pengen harus jadi politisi yang baik. Sekarang kita tanya, kalau saya mau didik anak saya jadi politisi yang baik, kuliahnya di mana? Nggak ada kayaknya. Kalau saya mau didik anak saya jadi guru yang baik, kuliahnya di mana? Ya fokusnya kepada Makanya orang-orang kan, paling dekat. Kan problem kita itu di pendidikan tinggi justru. Iya. Iya kan? Oh, nggak ada yang memayungi itu. Antu kalau sekarang nih, anak saya ditanya, saya bilang jadi guru. Mereka nanya ke saya, Kak Ustaz, anak saya mau saya jadikan Iya. lawyer yang soleh, yang jujur, yang pejuang, yang pinter. Kuliahnya di mana? Pak, kampus di Indonesia itu yang paling tidak terpercaya kedua sedunia. Lembaga pendidikan perguruan tinggi kita itu adalah yang paling tidak terpercaya kedua di seluruh dunia setelah Kazakhstan. Jadi kalau misalkan kita masuk kampus itu akademik kita tidak terpercaya. Kita tuh gak terpercaya sama sekali dalam hal akademik Itu kan udah terekspos, diakui oleh menterinya. Iya. Ngomong gitu. Loh, lihat itu bahwa Universitas Indonesia itu kredibilitasnya sangat rendah. Itu survei internasional. Betul. Saya baca cari di ChatGPT isu pendidikan apa yang paling viral di Indonesia, isu ijazah palsu. Ini kan nggak nyambung dengan urusan pendidikan di perkampusan. Maksudnya Jadi, kampus malah urusannya itu gitu. Enggak, ini jadi Tapi gini loh. nilai mahasiswa kita tinggi-tinggi semua, Pak. 70% mahasiswa kita sekarang lulus cum laude di semua kampus. Oh. Karena kampus ngejar akreditasi. Ah, itu. Jadi targetnya udah switch nih jatuhnya. Jadi bukan meningkatkan kualitas mahasiswa, bukan, tapi meningkatkan nilai dari mahasiswa itu biar akreditasi. Daya jualnya aja Udah yang dinaik. banyak sekarang podcast para dosen juga yang mengungkap masalah ini. Problem kita itu di kredibilitas. Lagi-lagi problem kejujuran, integritas itu. Makanya yang lalu kan saya bilang, kalau soal orang pinter, di Indonesia itu banyak pinter. Saya itu kan 2 tahun tinggal di Malaysia, sekarang sering ke Malaysia. Sedih kalau saya itu. Banyak dokter Malaysia itu kuliahnya di Indonesia. Itu loh. Oh, iya. Tapi kemudian pas jadi dokter di sana lakunya. Masalahnya rumah sakit di Malaysia lebih dipercaya. Nah, itu. Ya masalah trust juga dia tadi Mereka itu. tidak lebih pintar daripada kita. Saya ketemu saya ngisi pengajian di Nanyang di mana Singapura kan. Ada lulusan Nanyang, saya tanya, Anda ngapain sekarang? Bikin perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan IT di Singapura. Kenapa nggak ke Indonesia? Kalau saya bikin produk made in Indonesia, nggak laku dia bilang. Oh. Iya, itu nggak problemnya. dipercaya. Oh, trustnya udah. Trust itu loh. Jadi kan sama. Finlandia itu 25 tahun terakhir ini all out pendidikan kejujuran. Iya, Oh, jadi dapat trust ya Iya, malah. trust. Yang paling penting itu trust, percaya. betul. Maka dulu profesor dari Bandung tuh, profesor almarhum ya, profesor senior pendidikan Islam Ahmad Tafsir itu bilang ke saya, Pak Adian, saya udah lama ngusulin ke pemerintah dari tahun 80-an. Pendidikan kita sebaiknya berbasis akhlakul karimah, bukan berbasis sains dan teknologi. Basis ya. Iya. Kenapa dia bilang kalau kita nggak punya sains dan teknologi kita bisa beli, tapi kalau kita tidak punya akhlak, belinya di mana? Iya. Itu Setuju. problem kita kok. Dan itu kan diakui di konstitusi kita. Iya. Di undang-undang pendidikan kita, di Permendikbud nomor 1224, Permendikdasmen sekarang 10 2025, semua bicara iman takwa akhlak mulia. Orang Indonesia kalau bikin rumusan udahlah. Ini rumusan. Canggih. Mau ngejalaninnya. Canggih. Tapi saya mau kabur nih, Iya. Pak. Oh, mau kabur ya? Oke, mungkin Iya, sekarang iya. saya bagi menuju penutup ya teman-teman semuanya. Ini Tapi nanti kita ketemu lagi Nah, lah. ini Iya, kayaknya iya. harus ada part berikutnya nih. Dan tentunya juga nggak mudah juga. Apalagi kan Pak Menteri sekarang juga menjalankan sukses penerus aja nih. Dan Loh, merubah ini kan bukan suatu pola yang Oh ya, justru ya menteri kita ini orang-orang baik, orang-orang soleh kok. Saya jujur loh dari hati saya mengatakan dalam menteri pendidikan tinggi, masya Allah. Tapi juga kita harus ingat dong, menterinya itu kualitasnya malaikat sekalipun, yang di bawah ini siapa? Kan Iya. dulu Baharudin Lopa jadi jaksa agung, orang kan Wow. bilang, waduh itu kualitas malaikat itu. Iya, betul. Ya, tapi menghadapi birokrasi, budaya korup sistem, yang nah, itu sudah dia. Wong kan sama kayak kita lalu lintas, Mas. Saya udah bener nih di lampu merah tuh berhenti kan. Dari belakang kita karena sepi, Nah, gitu loh. Kalau sepi, lampu merah nggak berlaku. Itu kan Nah, itu problem dia. kita ini. jadi Itu kayak Jakarta. orang Kalau di Bandung sama, Pak. orang bule itu kalau di Indonesia lampu merah bablas. Tapi orang Indonesia kalau di Eropa
patuh sama lalu lintas. Berarti yang salah kan Sistem. sistem. Nah, ini kayaknya sepertinya Makanya jangan salahkan sistem lah. jadi apa salah itu, Pak? Manusianya. Oh, manusianya. yang melanggar itu manusianya. Iya, maksudnya manusia itu terpisah dengan apa namanya norma dari negara itu membuat dia menjaga gitu kan. Iya, yang bikin sistemnya manusia. Yang bikin sistem manusia juga. Ini menarik kayaknya kalau kita bikin lagi dan mungkin ada salah satu dari Mendikbud ikut duduk bareng kita gitu ya. Lebih Ayo cakep Pak lagi. Mendikbud. Pak Abdul Muti ayo Ya, sini, Pak. bagus, ya. Ya. Kita doakan, kita bantu ya kan. siap. Supaya Ya. sukses. Ini seperti gitu. mendengar suara langsung jadi ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih nih waktunya nih Pak Guru Gembul, Siap. Ustadz Adian, Ustadz ini dan teman-teman semuanya silakan tulis di kolom komen kira-kira topik apa aja mau kita bawa ke untung rugi ya. Dan teman juga kalau yang dari obrolan kita punya masukan atau pendapat berbeda, monggo silahkan diskusikan di kolom komen. Terima kasih untuk semua dua narasumber kita. Semoga nggak kapok. Kita akan undang lagi untuk sesi berikutnya. Dan ini kayaknya saya dapat banyak ilmu dan juga masukan bahwa ternyata banyak sekali lubang-lubang yang bisa kita saling mengisi nih. Insya Allah mudah-mudahan di kedepannya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika ada rasa menarik, monggo silahkan share link ini sebanyak-banyaknya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.